Raja Jawa, gelembuk sana gelembuk sini, dinasti politik atau drama novela? Halo Sobat RJ, apa kalian sudah siap menyimak kisah yang lebih seru daripada telenovela ini? Kali ini kita akan membahas soal politik dinasti ala Raja Jawa yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Tapi ingat ya, jangan sampai kisah ini cuma menjadi hiburan semata. Karena di balik tawa dan gelengan kepala kita, ada nasib bangsa yang saat ini sedang dipertaruhkan. Kisah ini dimulai dari sebuah fenomena yang sudah lama terjadi dan bukan rahasia umum di negeri ini, yaitu politik dinasti. Coba bayangin, negeri yang katanya dibangun berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur, kini seolah-olah berubah menjadi panggung pertunjukan hanya untuk satu keluarga. Keluarga ini gak cuma main-main dalam memerintah, mereka juga mahir gelembuk sana gelembuk sini, alias mengatur aturan sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan saking lihainya mereka berhasil mengubah undang-undang tanpa harus repot-repot bertanya atau meminta izin ke rakyat yang notabene adalah pemilik negeri ini. Gimana gak bikin keki coba? Rakyat cuma bisa bengong dan bertanya-tanya, ini negara milik siapa sih? Kok rasanya kayak milik pribadi ya? Dan di sini bukan hanya rakyat yang marah, ternyata alam semesta ini juga gerah dengan aksi para penguasa ini. Bagaimana tidak? Negara yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab malah diubah seenak jidatnya jadi sekuler dan kapitalis. Sementara itu, NU dan Muhammadiyah, dua organisasi besar yang seharusnya jadi penjaga moral bangsa, malah seolah-olah terjebak dalam permainan manis yang sebenarnya beracun. Di sini kita semua tahu, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 jelas-jelas menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi kenyataannya, kekayaan Ibu Pertiwi malah dikuasai oleh segelintir oligarki dan keluarga yang berkuasa. Ironisnya, NU dan Muhammadiyah yang seharusnya berdiri tegak menegakkan konstitusi malah terperosok dalam jebakan yang manis ini. Bahkan para buzzer-buzzer rupiah, mereka semua berpendapat seakan-akan kalau bukan asing yang menguasai maka nggak masalah, termasuk NU dan Muhammadiyah. Padahal kita semua tahu keadilan sosial seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu, bukan? Di sini pertanyaannya, politik dinasti ini dari rakyat untuk rakyat atau untuk keluarga? Coba di sini mari kita renungkan bersama, seberapa jauh negeri ini sudah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Dahulu, Hos Cokro Aminoto yang juga dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota, dan bedanya dengan Raja Jawa saat ini, Hos Cokro Aminoto ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Bahkan Hamengkubuwono ke-9 yang seorang Raja Jawa asli, berdarah biru bukan berdarah hitam, mengatakan dengan tegas bahwa tahta adalah untuk rakyat. Namun apa yang terjadi sekarang? Bukannya tahta untuk rakyat, yang ada malah tahta untuk keluarga. Dengan lihai, aturan diutak-atik, undang-undang diubah-ubah, semua demi menjaga agar kursi kekuasaan tetap berada dalam genggaman keluarga. Rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi kini hanya bisa menonton sambil mengelus dada. Hutang negara sudah tidak terkendali, kian meroket. Harga-harga kebutuhan pokok kian semakin naik. Lapangan kerja kian makin sulit, dan pengangguran pun makin bertambah karena PHK di mana-mana. Sementara itu, yang punya kuasa justru sibuk mempercantik dinasti mereka. Dan kini, rakyat sudah pada titik nadir dan saatnya bertindak. Dan kalau situasi ini dibiarkan terus-menerus, entahlah apa yang akan terjadi ke depannya. Dalam diamnya, rakyat sudah mulai merencanakan sesuatu. Mungkin saja mulai hari ini ke depan akan jadi saksi sebuah peristiwa besar di mana kedaulatan rakyat akan kembali ditegakkan dan negara ini akan kembali kepada Undang-Undang 1945 yang asli,
bukan versi yang sudah diubah seenak oleh penguasa. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak boleh tinggal diam. Sebagai rakyat jelata, kita harus terus memperjuangkan kedaulatan kita, mengembalikan negara ini ke jalurnya yang benar, dan memastikan bahwa bangsa ini bukan milik satu golongan, milik satu keluarga, atau milik satu dinasti, melainkan milik kita semua, warga negara Indonesia. Jadi buat kalian semua yang merasa terpinggirkan, yang merasa suara kalian tidak didengar, mari kita suarakan bersama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, biar semakin banyak yang sadar, dan kita bisa bersama-sama memperjuangkan nasib bangsa ini ke depannya. Dan sampai jumpa dalam video kami selanjutnya. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata.